Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Jazuli dari D4TI 4E Politeknik Negeri Malang. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan mengenai duplikasi pembuatan game Duck Hunter AR. Jadi saya akan menjelaskan part-part coding dan juga jalannya sistem atau game bersangkutan. Yang pertama, kita langsung saja lihat ke bagian dari script coding bersangkutan. Nah, di sini ada fungsi kelas bitcontroller.js di mana intinya if default table handler lock condition sama dengan true itu berfungsi bahwasanya ketika image dari AR terdeteksi oleh kamera atau open cam dari laptop, maka target fokus ini akan otomatis berjalan. Jadi intinya jarak terhadap bebek dan target fokus saat ini itu dihitung. Ketika nanti target magnitudenya itu kurang dari 0,15, jadi rekapitulasi dari target terhadap burungnya itu kurang dari 0,15, maka target collidernya akan berpindah secara random. Nah, berpindahnya di mana? Berpindahnya itu adalah di codingan target collider. Nah, target collider ini on triggered enter itu artinya ketika dia terkena atau tertrigger atau magnitudenya tadi kurang dari 0,15, maka dia akan transformasi posisi ke vektor baru dari random data yang telah dibuat ini. Nah, kemudian dia ketika kondisinya itu image-nya ke tracking oleh kamera, dia akan memainkan suara play sound 0, yaitu memainkan suara bebeknya kayak gitu. Kemudian di kelas GunScript ini berfungsi untuk ketika di sini kita hanya mengeset bahwasanya kita akan memainkan video atau membuat sebuah fungsi untuk memainkan audio maksudnya ketika fire sound ini dipanggil seperti itu. Nah, kemudian di controller script ini adalah fungsi dari change intro, di mana kita nanti membuat di sini intinya kita menambahkan sebuah audio play sound terhadap indeks yang telah bersangkutan, di mana indeks ini telah disediakan di Unity-nya, bahwasanya indeks ke 0 ini menampilkan untuk intro jingle awalnya, kemudian fungsi quack ini menampilkan untuk sound, memutar sound yang indeks ke-1, kemudian yang dock ini untuk menjalankan juga audio untuk indeks kedua, dan juga ini gunshotnya untuk audio indeks ketiga. Jadi intinya ini adalah intro untuk menambahkan audio dengan delay atau time waktu sleep sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan, di dalam fungsi yang telah ditentukan. Nah, terus change scan ini adalah ketika kita tekan button untuk start, otomatis dia akan load data change baru, yaitu change main, di mana kita harus menambahkan terlebih dahulu pada file build setting, menambahkan adalah fungsi intro dan fungsi main. Change intro dan change main seperti itu. Kemudian untuk default trackbar-nya ini kita membuat sebuah variabel baru, yaitu variabel true false. True false ini adalah sebuah kondisi yang menyatakan bahwasanya ketika si objek dari image terdeteksi oleh kamera akan bernilai true. Ketika nanti dia lost atau tidak terdeteksi akan bernilai false. Jadi intinya ini untuk membuat perumpamaan bahwa sekarang itu objeknya kedeteksi apa enggak kayak gitu. Nah, seolah-olah kalau kita main dengan sistemnya itu di AR kan, maka kita harus lihat dulu, image-nya ini terdetek apa enggak. Kalau enggak, maka tolong image-nya itu didetekkan terhadap kamera bersangkutan. Seperti itu. Place target image dari kamera kayak gitu nanti intinya.
Kemudian di kan script sudah. Nah, di game controller. Nah, di game controller ini intinya adalah jalannya game itu diatur di sini seperti itu. Nah, di game controller sendiri dia intinya bakalan menampilkan skor, kemudian menampilkan panelnya itu berupa panel kondisinya berupa adalah kayak GUI text, GUI over game seperti itu. Jadi di start panel condition itu kalau kita lihat di start panel condition, nah ini start panel condition itu mengeset bahwasanya panel untuk memulai game place image-nya itu aktif apa enggak gitu. Nah, kalau untuk item condition ini ngecek bahwasanya dia butuh GUI score apa enggak, left stack apa enggak, center target. Jadi intinya mengaktifkan apa-apa yang dibutuhkan ke dalam sebuah sistem. Kemudian ketika kondisinya true, ketika intinya dia bisa deteksi image-nya dari AR, kemudian dia bermain, maka dia akan mengembalikan social. Social ini adalah menampilkan image berupa peluru, dimana untuk setiap peluru itu bernilai 3. Jadi dia cuma enable sama disable atau hidden sama show seperti itu. Ini adalah fungsinya. Jadi kalau dia 2 ya berarti yang dihidupkan adalah indeks kedua. Kalau dia 3 yang dihidupkan adalah ketika indeks hidup semua. Kalau 2 ya 2 indeks pertama yang hidup. Kalau 1 ya 1 indeks pertama. Kemudian ketika dia itu ini ketika di update ini, ketika dia itu true atau terdeteksi image-nya, maka start panel-nya itu difalsekan. Jadi place image here-nya itu nanti dimatikan, terus item kondisinya ditruekan bahwasanya butuh ngeload panel-panel yang dibutuhkan. Kemudian kalau player starter-nya false, maka dia akan manggil playground. Ya, playground ini menyatakan, kita lihat di fungsi start, di fungsi mana? Playground. Nah, playground ini menunjukkan bahwasanya nanti dia itu bisa melakukan ini run target execution terhadap tembakan. Jadi intinya dia ini nanti lebih ke playground untuk nge-shot duck hunternya itu nanti. Jadi seolah-olah ketika dia itu untuk setiap round-nya ketika dia bernilai true, ya kan? Ketika dia bernilai true, maka dia akan shot untuk memulai target baru terhadap duck-nya itu berapa kayak gitu. Nah, terus hide route ini hanya untuk ngeset bahwasanya round text-nya itu bernilai false. Kemudian fungsi quit ini berfungsi untuk menyetop editor is playing-nya berubah menjadi false. Kemudian restart ini merestart sebuah sistemnya, Unity-nya. Dalam artian ini bukan Unity seluruhnya, yaitu gamenya saja, dimana nanti intinya dia itu bakalan mengembalikan variabel-variabel nilai-nilai yang defaultnya dia seperti itu. Kemudian untuk play FX ini hanya mengeplay sistemnya nanti audio yang di play itu nanti seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian fungsi loss left ini adalah dia bakalan berjalan ketika melakukan tembakan. Jadi melakukan tembakan itu nanti dicek left saat ini tuh 0 apa enggak. Kalau 0 dia bakalan menunjukkan game over. Tapi kalau enggak dia bakalan menunjukkan image dot yang ada animasinya seperti itu. Kemudian untuk neuron ini kita nanti berpindah ke round baru dengan target duck yang ditentukan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk
di fungsi update-nya kalau round-nya itu sesuai dengan round targetnya, bahwasanya nanti intinya dia akan berubah round dengan statement menyatakan bahwa dia akan menembak beberapa dag lagi untuk berpindah ke round selanjutnya. Tapi kalau misalkan shots per gunnya 0, bahwasanya menyatakan oh dia ini shots per gunnya itu habis kayak gitu, maka dia akan set aktif indeks ke 0-nya akan bernilai false karena nggak ada peluru yang digunakan. Kemudian memanggil fungsi loss left tadi, menyatakan ngecek bahwasanya nilainya seperti apa kayak gitu. Kemudian untuk fungsi dari Raycaster, kelas dari Raycaster controller sendiri, intinya dia ini berfungsi fire ini adalah tembakan. Jadi ketika tembakan dilakukan, dia harus memanggil fungsi take shot. Nah, di take shot ini ngecek dia pelurunya akan dikurangin, shot per round-nya dikurangin. Nah, ngecek bahwasanya peluru dari distance bersangkutan itu kena enggak dengan layernya si bit layer ini. Kalau dia kena, kemudian dicek yang kena itu apakah namanya bit asset clone. Nah, kalau kena maka dia akan menampilkan akan memutar suara, kemudian menghilangkan destroy terhadap objek bitnya, lalu memanggil burung baru untuk keluar, kemudian menghapus bom yang animasi bom yang mengenai burungnya. Skornya bertambah, roundnya juga bertambah. Shotsnya kalau kena dikembalikan ke 3. Nah, gun flash-nya ini untuk memanggil animasi gun flash seperti itu. Kemudian clear bomb ini cuma untuk ngereset fungsi animasi bomnya. Spaniel build ini bakalan membuat sebuah clone terhadap bit asset kayak gitu. Nah, langsung saja kita implementasikan terhadap game yang telah dibuat, atau kita menjabarkan bahwasanya game itu berjalan seperti apa kayak gitu. Di sini kita akan memulai pada change intro, di mana kita play terlebih dahulu. Intinya bahwa change intro ini menyatakan bahwa game bersangkutan akan dimulai. Nah, dari implementasi coding tadi menyatakan untuk setiap delay itu bakalan play sound terhadap change yang bersangkutan. Kemudian dari apa namanya, kita nanti akan implementasikan pattern yang menyatakan perpindahan dari change saat ini intro ke change main. Gitu. Kita coba. Nah, ini kita ngeload place image target here ini, intinya bahwasanya kondisi bersangkutan di image dari open cam-nya itu tidak mendeteksi dari image AR bersangkutan. Nah, kita coba deteksi image AR-nya. Nah, ketika kedeteksi, nanti kita nyoba. Nah, untuk round 1 diharapkan nembak 3 burung. Kita coba tembak. Nah, kita coba, kan nyawanya dia akan berkurang terus, agak sulit. Nah, ketika dia 3 lives-nya berkurang 1 akan keluar bebek. Kita coba ke game over ya, kita coba ke game over. Nah, kita coba nembak 2 kali. Nah, di sini nggak akan bisa 1, 2, nggak akan bisa karena di sini menyatakan bahwasanya ada delay selama 3 detik untuk jeda menembak. Kalau kita quit ini menyatakan aplikasi stop. Nah, aplikasinya akan stop kayak gitu. Kita coba lagi, langsung ke yang main aja, change main. Kita coba load, kita coba untuk menembak target bersangkutan. Kita coba place image target, kemudian kita coba untuk round 1 kita coba menembak. Nah, skornya akan bertambah seperti itu. Terus random bitnya pastikan, nah dia berjalan lagi. Untuk bitnya itu pastikan menembak lagi kalau bisa. Kita coba tembak.
powernya bertambah. Kemudian kita coba nembak untuk 3 biar next round-nya terpenuhi. Nah, itu bitnya. Dia akan otomatis menuju titik target yang telah ditentukan. Nah, titik target yang telah ditentukan. Coba. Sulit ya, agak ngelag-ngelag. Skornya 2 karena kita telah menembak 2 burung. Nah, kalau kita restart, otomatis kita mengimplementasikan button restart tadi. Nah, button restart ini, nah kita merestart dengan objek yang telah terdeteksi. Seperti itu. Kita coba lihat posisi dari bit asetnya. Nah, bit asetnya terus bergerak. Nah, seperti itu. Nah, hunter yang telah saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf jikalau mungkin dari pembuatan game ini kurang maksimal, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.